Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ke-6, ke-7 ya, silakan di-on-kan kameranya. Itu terkait dengan eh, campur tangan penguasa terhadap kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam materi kali ini nanti kita akan mengurai bentuk apa saja campur tangan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan mendiskusikan apa saja yang bisa masuk pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat ini nantinya, baik dalam bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi, seni, budaya dan sebagainya ya. Dede yang berbahagia pada kesempatan ini di chapter 7 ya, ini campur tangan penguasa dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk introduction-nya, kita sampaikan memang manusia dalam kehidupannya normal mengendaki adanya keseimbangan antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Keseimbangan itu sedemikian rupa sehingga membawa kesejahteraan dan keharmonisan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Artinya di sini baik dalam konteks aturan-aturan lingkungan maupun dalam konteks bidang perekonomian, bidang politik ini harus imbang. Memang pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas. Artinya tidak serta-merta pemerintahan itu melakukan terobosan-terobosan ini tanpa undang-undang, tanpa ada aturan-aturan hukum, tanpa ada dasar hukumnya, ini tidak boleh. Jadi dia akan mencederai, ya. Tetapi karena ada keterbatasan dari asas ini, atau karena adanya kelemahan-kelemahan kekurangan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan, kepada pemerintah diberi kebebasan fresh air Mason. Nah, itu istilah akademiknya ya. Jadi kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menjaga keseimbangan baik antara manusia, antara lembaga maupun antara lingkungan dengan kehidupan manusia. Nah, coba kita masuk kajian di sini. Nah, saya mereview ada satu, dua, tiga, empat, lima macam-macam campur tangan penguasa. Jadi dalam setiap negara modern banyak sekali campur tangan penguasa dalam hal ini negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Ini kita pada pagi ini fokus pada satu, dua, tiga, empat, lima. Yang pertama campur tangan di bidang politik. Apa saja bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang politik? Bisa dicatat bahwa campur tangan penguasa dalam bidang politik yang pertama bisa terkait dengan sistem pemilihan umum atau sistem pemilu. Karena dalam hal ini masyarakat berkewajiban berpartisipasi untuk menentukan atau memilih siapa yang jadi pemimpin kita. Baik itu eksekutif maupun legislatif. Kita bisa mengingat peristiwa-peristiwa lalu ketika pasca reformasi, kalau era 98 ya, 99, itu sistem politik kita ini dalam pemilihannya menggunakan proporsional tertutup. Artinya apa di sini? Untuk menentukan pilihan eksekutif, pilihan presiden,
Dulu yang memilih adalah legislatif. Nah, kemudian dari legislatif itu ketika sudah terpilih, sistemnya juga pada saat itu masih bukan pemilihan langsung, tapi kan pakai nomor urut ya, yang ditentukan oleh partai nomor 1, 2, 3, 4 dihitung semuanya berdasarkan perolehan. Nanti dari suara terbanyak itu peringkat nomor 1 yang menduduki sebagai anggota DPR, baik DPR RI, DPR provinsi maupun DPR daerah. Nah, kemudian dari hasil DPR tadi itu akan memilih presiden dengan cara proporsional. Nah, sehingga presiden ini ditentukan dengan pilihan oleh legislatif. Berkembang tahun 2024. 2002, 2004, mohon maaf, 2004 SBY. Ada pemilihan langsung, di mana presiden wakil presiden itu dipilih oleh rakyat. Sehingga ada aturan koalisi dan sebagainya, ada PT parliamentary threshold-nya itu harus 20% atau berapa. Itu kan perkembangan-perkembangan ya. Artinya apa di sini? Campur tangan di bidang politik, pemerintah atau penguasa ini mengatur jalannya pemilu melalui KPU dengan sistem yang kajian dari 2004 sampai hari ini pun berjalan terus ya. Itu masih menggunakan proporsional terbuka. Jadi pilihannya langsung. Kamu mau nyoblos bupati ya bupatinya calonnya yang dicoblos. Mau nyoblos DPR ya orangnya, bukan partainya. Kalau dulu partainya yang dicoblos ya. Kalau mau nyoblos presiden ya pasangannya. Seperti itu. Ini campur tangan bidang politik. Yang kedua apa? Apa nggak ada pengawasan? Ada pengawasannya. Pengawasannya di situ ada Bawaslu. Ketika ada yang offset pasti disemprit. Lupa ini kampanyenya belum waktunya kampanye. Ada teguran juga di sana. Ini belum tanggalnya melakukan kampanye, mereka sudah melakukan kampanye. Atau sudah ditentukan pemilihan tanggal 27, tanggal 25 hari tenang. 26-nya masih kampanye, itu juga tidak boleh. Ada juga yang menggunakan politik uang. Nah, ini kadang di daerahnya Naila atau Desi ini banyak ini bertebaran ini ya. Apalagi daerahnya Putri ini jamur ini. Bertebaran yang 50 ribuan, 100 ribuan ini ya. Ya banyak enggak itu? Banyak Bertebaran. Pak, ribu. Iya, ya. Sehingga dalam pemilihan itu butuh pengawasan. Ada 50 ribu, ada paket 100 ribu. Ini kan melanggar konstitusi. Ini melanggar dalam undang-undang money politik. Tidak boleh dengan sengaja mereka memberi apa saja untuk mempengaruhi mencoblos calon-calon tertentu. Tapi fakta sosial kita melihat dengan begitu masifnya di mata kita, kita lihat, tapi peristiwa itu hanya sebagian saja yang kena. Motifnya apa? Nah, itu ada di kajian-kajian yang lainnya ya nantinya. Kok orang kenong, Pak? Iku yo dundum, yang satunya yo andum, tapi ya tetap aja ndak ada yang ditangkap. Nah, ini campur tangan penguasa dalam bidang pengawasan tetap jalan di bawah komandonya ada Bawaslu. Untuk yang lainnya Pak, pengawasannya sudah. Nah, bisa jadi dalam hal selain dari pengawasan, di KPU juga ditentukan, di Bawaslu, dan ada anggaran budgetnya juga sudah ditentukan. Ini menghabiskan dana berapa? Kalau yang terakhir ini kan 9, sekian tenggo ya itu ya. Untuk anggaran yang digelontorkan pemilu, pemilu serentak, dan pemilu yang lainnya. Pemilihan presiden,
Pileg, pemilihan legislatif, dan pemilihan serentak bupati, wakil bupati maupun kota. Bayangkan 96 triliun. Kan gede sekali itu. Padahal tahun 2019 itu hanya berapa? 26 sampai 27 tenggo. Ini lonjakannya luar biasa. Jadi mencakup di 36 atau 37 provinsi ini ya. Semua alat peraganya dibagikan untuk pengawasan. Nah, sehingga akhir-akhir ini di dunia akademik ada pembahasan terkait mahalnya biaya pemilu. Sehingga apakah mungkin nanti sistemnya ini akan berubah menjadi proporsional tertutup. Sehingga pemilihan-pemilihan yang dilakukan hanya pilpres saja melibatkan masyarakat ramai. Pilpres ini pemilihan langsung. Untuk gubernur atau bupati atau yang lainnya, ini nanti dilakukan dengan cara proporsional tertutup. Sehingga legislatif yang memilih mereka. Tapi kita lihat saja perkembangannya. Sejauh mana dari aktor-aktor politik atau partai-partai ini mengajukan tuntutannya ke MK. Apakah itu dikabulkan atau tidak? Kita lihat yang yang akan datang. Apakah dinamika itu tetap berjalan atau terjadi gugatan-gugatan? Apakah sistem pemilu nantinya ini tetap berjalan seperti sedia kala atau nanti ada perubahan-perubahan yang mendasar? Kemudian di bidang politik yang lainnya, apa nggak ada pemeliharaan? Apa nggak ada tunjangan untuk partai? Apakah nantinya partai politik itu dibatasi hanya 9 saja, hanya 10 saja? Kalau kita lihat ke belakang itu kan banyak ya, 99 ada 45 atau 48 partai, kemudian berjalan 30, ada 25, ada 19 partai. Tapi kalau waktu Orde Baru hanya 3 partai saja. Ada PDI, ada Golkar, ada P3. Kalau Golkar ini eh, istilahnya ada teknokrat, semua itu masuk Golkar ya. Ada PDIP atau PDI dulu istilahnya itu mencerminkan orang-orang abangan atau masyarakat yang termarginalkan. Kalau yang P3 ini basic-basic agama. Tetapi untuk hari ini sudah ada kebebasan ya semuanya. Dan yang ketiga, campur tangan pemerintah juga itu apa di bidang politik ini terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat itu juga dijamin oleh undang-undang. Mahasiswa mau ngeritik, mahasiswa mau mimbar bebas, silakan. Semuanya dijamin oleh undang-undang. Asal satu, tidak boleh anarkis. Bakar-bakaran, penjarahan, lempar bom Molotov, dan sebagainya. Ini tidak boleh ini. Apalagi di situ terjadi tindak-tindakan pidana, menghajar kawan atau melukai, ini tidak boleh. Tapi secara aturan undang-undang menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Kalau teman-teman mau aksi silakan, asal ada pemberitahuan juga ke pihak-pihak aparat, pihak-pihak terkait. Yang penting jangan anarkis. Nah, ini campur tangan di bidang politik. Kemudian ada campur tangan di bidang ekonomi. Ini apa saja, Pak, di bidang ekonomi ini? Contoh bidang ekonomi ini persoalan penjaminan apa ya tenaga kerja atau masalah kemiskinan. Nah, di tingkat perekonomian ini memang negara ini menjamin masyarakatnya dan rakyatnya. Ono pengangguran biaya carane gak nganggur ya toh. Sekarang ada istilah BPJS.
Ada istilahnya kalau kita perjelas lagi, dijamin bagi mereka-mereka yang kurang mampu dalam hal pendidikan dikasih beasiswa. Ada bantuan juga terhadap orang-orang yang kurang mampu. Ada PKH, ya enggak? Kayak kemarin ada bantuan COVID-19, ada bantuan BLT. Ada nggak kayak gitu ya? BLT ini bantuan langsung tunai. Ada jaminan kerja. Nah, BPJS ini jaminan kerja ketenagakerjaan. Jadi mereka-mereka ada perusahaan ini wajib memberikan karyawannya itu BPJS. Ini syarat sekarang. Jadi pemerintah ini sekarang tidak akan memberikan perizinan atau perpanjangan apapun ketika karyawannya tidak ada jaminan ketenagakerjaan. Kalau anaknya sakit, kalau dia kecelakaan kerja, istrinya juga sakit, ya semuanya dijamin. BPJS Ketenagakerjaan, ada juga BPJS Mandiri ya. Mandiri sekarang yang kelas 3 ada subsidi juga. Kayak saya selaku pengajar, apa nggak ada? Ada jaminannya. Kampus memberikan. Nah, bila mana siapapun yang mengikuti kerja di perusahaan maupun di instansi apapun, ini wajib mereka tercover itu. Ada jaminan ketenagakerjaan, nah BPJS ya istilahnya ya. Campur tangan di bidang ekonomi terkait dengan lapangan pekerjaan. Ada juga pemerintah ini mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini regulasinya juga membahas terkait investor yang ada di daerah-daerah, mempermudah investor. Fungsinya apa? Untuk mengurangi pengangguran-pengangguran yang masif. Sehingga pemerintah daerah ini menggait investor-investor untuk masuk ke daerahnya, bikin pabrik-pabrik, jadi kawasan industri. Kalau di Mojokerto ini ada Ngoro Industri ya, atau yang lainnya. Karena di RT RW-nya mana zona-zona kawasan industri ini sudah ditentukan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi penguasa harus ikut campur tangan dalam mencikapi pengangguran kok tambah akeh. Nah, untuk menguranginya itu tadi, investor harus memudahkan di sana. Jangan kemudian belum bangun, belum datang di ngel-ngel. Kalau mau ngadap bupati ini harus melewati beberapa jalur. Ada jalur satu, dua, tiga, empat. Belum pabrik berdiri sudah habis ini nanti investornya. Akan lari. Ini juga jadi masalah nantinya. Nah, kebijakan ekonomi terkait dengan pembinaan UMKM. Jadi ada produk-produk masyarakat, ini pemerintah harus menyediakan bimbingan, menyediakan penyuluhan, atau menyediakan pemberian dana. Ini terkait UMKM. Nah, kalau kita evaluasi hari ini untuk UMKM, ini harusnya pemerintah ini membantu di bidang marketnya. Ini ada produk besar di Mojokerto. Bisa nggak pemerintahan memfasilitasi untuk marketnya? Ini ada tempe, Pak. Gimana ini? Dari pemerintah bisa memfasilitasi untuk kirim ke Jepang, kirim ke Eropa, atau kirim ke Saudi. Sekarang ini jadi cemilan ini. Tempe ini mahal luar biasa. Tahu, tempe, kalau ke luar negeri, ke Arab juga mahal. Bukan hanya memberikan pendampingan, ngajari skill, atau memberikan platform, oh ini sudah labelnya halal, oh ini kualitasnya ditingkatkan, oh ini labelnya harus didaftarkan ke Menkumham.
Bukan hanya itu, tapi bagaimana caranya pemerintah ini bisa mengakomodir dari seluruh produk-produk UMKM ini dibantu dan disediakan sampai marketnya. Baik itu market nasional sampai internasional. Tidak serta-merta dibebankan kepada mereka-mereka saja. Wis kon tak dampingi, tak kayak pelatihan, tak kayak wis golek dhewe, dol-dolen dhewe. Nah, ini kalau kita evaluasi ada salah satu hal yang masih kurang dan mungkin mudah-mudahan pemerintah ini bisa menyempurnakan supaya produk-produk lokal ini bisa menjadi produk-produk unggulan daerah dan daerah bisa memfasilitasi untuk membantu market. Ini campur tangan di bidang ekonomi. Jadi ekonomi itu mulai perekonomian daerah, mulai lapisan masyarakat, ya, sampai perekonomian di arus lokal. Yang terakhir di bidang ekonomi ini ada kebijakan privat dari pemerintah untuk membangun kerjasama kepada daerah yang lainnya atau kerjasama nasional. Contoh ini negara, negara kerjasama dengan Cina, negara kerjasama dengan Saudi, negara kerjasama kalau kemarin kemana aja ke Jordan, ke Abu Dhabi, ke Mesir, setelah ke Cina dia ke Prancis atau ke Amerika. Nah, ini dalam tatanan menjalin diplomasi, menjalin kerjasama di bidang perekonomian. Karena apa? Karena negara kita ini salah satu support terbesar sumber daya alam nomor apa ya di dunia ini. Jadi banyak sekali kantong-kantong tambang yang kita punya. Jadi terkait dengan minerba ini ya, urusan mineral dan sebagainya. Indonesia ini banyak sumber daya alamnya. Baik itu nikel, ini terbesar juga. Baik itu emas yang ada di Freeport maupun ada di mana itu di Sumbawa, di ya Nyungmon atau di Kalimantan ini banyak sekali kandungan-kandungannya. Kalau di Jawa saja antara Banyuwangi dengan di Sukabumi ini banyak juga dan harga logam mulia sekarang lagi melambung tinggi. Nah, sehingga bidang-bidang itu negara ini mengatur juga membuat perjanjian-perjanjian dengan negara yang lainnya. Kalau istilah hukumnya traktat ya. Traktat itu perjanjian yang dibangun antara dua negara atau tiga negara, baik itu di bidang perekonomian, pertahanan, atau yang lainnya. Ini yang masalah campur tangan di bidang ekonomi. Selanjutnya, campur tangan di bidang sosial, budaya, seni, olahraga, kehidupan berkeluarga, perkumpulan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa ini campur tangan di bidang sosial, bidang budaya? Kalau di bidang sosial, apakah penguasa tidak peduli ketika ada bencana banjir, ketika ada bencana longsor? Pemerintah akan turun tangan juga. Pasti mereka campur tangan untuk memberikan uluran tangan, memberikan bantuan sosial, bantuan ekonomi, atau yang lainnya. Ketika terjadi kayak kemarin banjir di mana? Banjir di Tangerang, ya. Banjir di Tangerang, ada banjir di Jakarta. Ini gubernurnya keliling terus ini. Karena apa? Ini ada aliran sungai yang macet misalnya. Nah, itu dievaluasi. Kemudian ada bantuan
terkait dengan apa namanya? Selain bencana, ada bantuan sosial yang lainnya yang diberikan kepada mereka-mereka yang kekurangan bantuan langsung itu juga masuk di situ. Hmm. Kemudian ada yang di bidang seni. Di bidang seni ini juga campur tangan untuk mengatur mereka. Di bidang olahraga sekarang timnas ini juga sedang berjalan dan ini mudah-mudahan lolos juga ya. Ini juga ada bantuan-bantuan terkait dengan hal itu. Nah, sehingga di dalam kehidupan berkeluarga, bantu apa campur tangan manusia, baik di segi olahraga, seni dan budaya. Ada juga yang terakhir campur tangan di bidang agama dan kepercayaan. Contohnya, apa campur tangan di bidang agama? Campur tangan di bidang agama, sekarang pemerintah sudah menetapkan ada 6 agama yang diakui. Coba apa aja itu betul? Islam, Katolik, ya Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ada 6 agama. Itu juga diatur. Ada juga kepercayaan, ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, itu regulasinya diatur juga di sana. Nah, campur tangan pemerintah terhadap eh, agama dan kepercayaan ini sampai persoalan jamaah haji diatur juga, ada yang umroh diatur juga, ada banyak aturan-aturan di situ. Ada pertemuan, ada yang namanya forum lintas agama. Mereka tujuannya adalah untuk memperkecil konflik-konflik baik itu horizontal maupun vertikal yang mengatasnamakan agama. Jadi FLP Forum Lintas Agama ini di tiap-tiap daerah pasti ada. Fungsinya apa? Untuk menjaga keseimbangan supaya di antara agama-agama semuanya yang diakui negara ini tidak serta-merta terjadi crash sampai ke tingkatan fisik. Contoh lagi, ada yang mengaku di Jombang itu ada Gus Jari ya, mengaku dia sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, ditangkap. Ada juga yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan sebagai Imam Mahdi, ditangkap juga sama negara. Karena hal-hal itu sudah banyak atau sudah diatur dalam regulasinya di pemerintahan itu. Jadi campur tangan di bidang agama dan keyakinan. Yang terakhir ada di bidang teknologi. Oke ya. Di bidang teknologi ini terkait dengan migas atau pengelolaan-pengelolaan emas, pengolahan perak, pengolahan nikel, pengolahan bauksit, pengolahan apalagi ya banyak ya di situ ya. Ini sudah diatur bahwa kecuali mereka-mereka yang punya izin untuk eksplorasi itu kepada SDM. Boleh ndak ini saya tambang? Boleh tidak ini saya ambil? Mana yang kategori tambang rakyat? Mana yang kategori ini tambang-tambang pemerintah? Kayak Freeport, ini kan sudah dilindungi semua ya. Ada juga tambang rakyat di sana. Tambang rakyat itu rakyat bebas untuk mengambil. Tapi di situ harus menjaga keseimbangan alamnya. Secara ekologi tidak boleh
merusak lingkungan. Ada yang ngambil di situ, ada dipakai urukan, tanah digali, dikeruk, nanti dieksplorasi. Itu juga ada normalisasinya. Kalau nggak ada normalisasinya, hancur semua itu. Kayak ini di wisata Pacet, di wisata Trawas. Ini juga perlu perlu banyak perhatian ini adik-adik mahasiswa ini. Bagaimana pengusaha-pengusaha itu harus diingatkan secara eksplorasi mereka ini ya. Eksplorasi mereka ini nggak boleh kebablasan ini. Secara geologinya dari dilihat dari unsur tanah ditebang semua, ini juga akan berakibat banjir. Nah, ini harus ada pendekatan-pendekatan tertentu, kajian-kajian tertentu supaya ada keseimbangan lingkungan. Ngambil batu juga nggak boleh. Jadi secara ekologinya ini harus diperhatikan kajian-kajian itu. Baik itu terhadap keseimbangan di lingkungan maupun di masyarakatnya sana. Nah, ini teman-teman FISIP harusnya sudah ada kajian-kajian ke sana. Nah, kiranya itu untuk sementara dari review saya terkait dengan campur tangan penguasa terhadap kehidupan bermasyarakat. Oke, bisa kita diskusikan. Ada pertanyaan? Selanjutnya, kita sudah membahas terkait dengan campur tangan bidang politik, campur tangan penguasa bidang ekonomi, campur tangan penguasa bidang seni dan budaya. Nanti itu sebagai bahan-bahan masukan untuk teman-teman sebagai wacana wawasan dan itu juga bisa didiskusikan di lain tempat. Apalagi campur tangan penguasa di bidang agama dan kepercayaan ini sangat friksi sekali ya. Sehingga itu butuh masukan banyak dari berbagai pihak supaya tidak ada gap-gap di masyarakat. Dan yang terakhir di teknologi tadi itu campur tangannya kajiannya harus mendalam karena tidak semua orang bisa atau memahami terkait bicara tambang. Ya untuk itu kiranya bisa eh, kita akhiri ya nanti kita lanjutkan untuk materi dasar-dasar logika ya untuk jeda dulu. Ya sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Bila ada salah kata, nanti kita bisa lanjut kembali di jam yang kedua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.